Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala. Kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kajian kita terkait tentang fikih shaum. Artinya karena 2 hari lagi ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kita akan bicara sedikit tentang hal-hal seputar puasa atau amaliyah di bulan Ramadan, sekaligus mempersiapkan segala sesuatu, diri, mental, semangat untuk menyambut tamu istimewa ini, yaitu bulan Ramadan. Nah, kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, tentu kita akan awali dulu dari makna puasa. Dalam kajian atau syarahnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia memberikan penjelasan tentang puasa itu ringkas saja. Apa kata dia? As-shaum imsakun nafsi an syai'in fi waqtin makhsusin. Nah, jadi menahan diri dari sesuatu pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sebetulnya pada waktu tertentu itu kita sudah tahu yang dimaksud dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Makanya dijelaskan lagi maksud waktu khusus itu oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi ayat 183 surah Al-Baqarah. Itu yang dimaksud dengan imsakun nafsi anil mahdzurat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan kita tidak asing lagi kalau bicara tentang Ramadan, puasa. Biasa ayat yang dijadikan dalil dasar itu surah Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah hafal semuanya. Ya Pak ya. Karena setiap Ramadan penceramahnya di awal-awal Ramadan tuh selalu ayat ini yang dijadikan dasarnya. Dan yang penting kita ketahui, kapan Nabi melaksanakan puasa Ramadan? Kapan Pak, Bu? Apakah sejak Nabi di Makkah itu sudah puasa Ramadan? Belum. Nabi menerima wahyu umurnya 40 tahun. Waktu itu masih di Makkah. Turun wahyu di Makkah itu selama 13 tahun. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini belum turun lagi. Artinya sejak 40 tahun umur Nabi sampailah umur 53, kan 13 tahun tuh, Nabi belum puasa Ramadan. Lalu kapan puasa Ramadannya? Berangkatlah Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah tahun pertama belum juga turun ayat ini lagi. Tahun kedua Hijriyah barulah turun ayat ini. Jadi Nabi berpuasa itu sejak umur berapa? 55 ya kan? Jadi kalau ada orang umurnya 45, kenapa tak puasa Pak? Saya ikut sunnah Nabi katanya. Karena Nabi itu umur 55 baru katanya. Itu paham sejarah dia tuh. Jadi jangan sampai ada yang seperti itu kan. Itu harus diluruskan itu. Jadi ini ceritanya tentang sejarah. Artinya sejak tahun kedua Hijriyah
sampai tahun ke-11 Nabi wafat. 9 kali Nabi berpuasa Ramadan. Dan ketika turun ayat itu tahun tahun kedua Hijriah, ternyata turunnya di bulan Sya'ban. Kayak sekarang nih lah, Sya'ban. Nah, Ramadannya Nabi langsung berpuasa. Dan Nabi wafatnya tahun ke-11 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal. Jadi 9 kali Nabi berpuasa. Dan ini disalahpahami juga nanti kalau oleh sebahagian orang yang mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa. Dan berapa kali sepanjang hayat kau puasa? Sejak akil balik. Udah lebih, dah 15 kali. Sebetulnya berpuasa Ramadan itu 9 tahun aja. Karena Nabi kan 9 kali cuma katanya. Ini bisa jadi disalahpahami juga. Tapi yang dimaksud sejarah ini adalah proses tasyri'. Makanya ada kitab namanya Tarikh Tasyri'. Kalau begitulah cara memahaminya, orang memahaminya Nabi umur berapa puasa, dia bisa jadi tak berpuasa dia sejak akil balik. Atau dia katakan Nabi sholat 5 waktu itu kapan? Waktu umur 40 itu belum ada lagi sholat 5 waktu. Nabi menjelang hijrah itulah dijemputnya salat 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj itu saat umur Nabi 50-an, 52 atau 53 menjelang hijrah ke Madinah. Jadi kalau orang tahu sejarah, ketika dilihatnya umur 40 Nabi enggak sholat 5 waktu, umur 53 baru dia sholat 5 waktu. Kan bisa juga disalahpahami orang, kenapa tak sholat Pak, umur dah 50 nih, Nabi umur 53 sholatnya. Nah itu kan disalahpahami. Nah biasa kalau kita masuk Ramadan, ada hadis yang populer sekali. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Itu kan hadisnya populer. Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Apa iya? Kan itu benar. Kalau hadisnya enggak salah. Sebahagian orang memahami hadis itu yang keliru. Dia pahami dengan pemahaman dia sendiri tanpa merujuk syarah-syarah hadis. Jadi kekeliruan orang beragama terlalu pede dengan dirinya sendiri, maksudnya tanpa peduli dengan penjelasan ulama. Itu yang menyesatkan itu. Oh berarti ini ya nih gitu. Dibacanya hadis itu, dilihat terjemahan, ditelannya langsung. Padahal maksud hadis ini perlu ada perincian, perlu ada penjelasan. Maka dijelaskanlah hadis ini karena dia dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari juga. Maka ada penjelasannya dalam kitab Fathul Bari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena dia dalam Sahih Muslim juga, maka dia penjelasannya ada juga dalam Syarah An-Nawawi. Kita ambil misalnya contoh maksud hadis ini dalam Fathul Bari. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan dibelenggu syaitan itu, maksiat dan kejahatan itu sedikit dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, yang paham dengan hukum-hukum, syarat-syarat, rukun-rukun, termasuk adab-adab puasa. Orang yang paham tentang adab-adab puasa, dia sedikit melakukan kesalahan. Makanya syaitan itu merasa terbelenggu. Udah aku goda, ndak juga mau dia. Ada air tuh di dalam kamarnya sendiri dia. Nggak ada orang melihat. Bisa aja dia ambil air itu, diminumnya karena nggak ada orang melihat. Tapi kenapa dia tak mau?
imannya naik. Karena saat berpuasa itu dia sedang memperhatikan rukun-rukun, memperhatikan syarat-syarat, memperhatikan adab-adab, sehingga syaitan yang mau menggodanya ini seakan-akan terikat, terbelenggu, tak mampu untuk menggodanya lagi karena keimanan yang kuat bagi orang yang sedang berpuasa itu. Itu maksudnya. Jadi kalau sampai bulan Ramadan dibuka pintu surga itu maksudnya rahmat Allah turun. Ditutup pintu neraka itu maksiat itu berkurang. Dibelenggu syaitan itu stres. Nah, maksudnya susah betul lah menggoda anak orang beriman ini. Udah dikasih kesempatan tak mau juga dia. Tapi itu makna pertama. Namanya kajian syarah ini juga tidak satu penafsiran, satu syarah, ada penjelasan lain. Itu yang pertama, seakan-akan syaitan itu terbelenggu karena kuatnya iman orang yang memperhatikan adab-adab puasa. Yang kedua, para ulama hadis merincikan maksud syaitan dibelenggu ini, katanya memang betul dibelenggu. Memang betul dibelenggu. Tetapi yang dibelenggu itu induk-induk syaitan. Anak-anak setan tetap juga bekerja aktif. Jadi setan-setan militan gitu ya. Kenapa ada orang buat maksiat juga? Kalaulah semua setan dibelenggu, maksiat tak ada. Mungkin orang berpikir begitu. Ini tidak ada juga orang buat maksiat. Ada enggak orang buat maksiat di bulan Ramadan, Pak, Bu? Ada. Buktinya rumah makan terbuka. Rumah makan hantu, kaki nampak, kepala hilang. Kena tertutup dinding gitu kan. Tapi pas tengok, kok ada orang itu makan ya. Nah itu maknanya ada juga orang tergelincir, tidak melaksanakan puasa, kemudian boleh jadi dia digoda oleh anak-anak setan itu. Tidak induk-induk setan. Nah, itu makna kedua. Makna ketiganya, di bulan Ramadan itu kejahatan, kemaksiatan berkurang dibandingkan bulan-bulan yang lain. Itu pemahaman dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang keempatnya bahwa yang keempat atau yang kelima? Nah, yang keempat. Tidak berarti orang yang berbuat maksiat itu selamanya karena diganggu setan. Kadang-kadang orang buat maksiat ini setan disalahkan ya. Kenapa kamu buat ini? Setan menggoda saya katanya. Setan itu kadang nggak salah juga. Memang jiwanya yang buruk. Jadi kemaksiatan, kejahatan tuh bisa terjadi diganggu setan, iya. Tapi bisa juga karena kebiasaan buruk. Orang kalau udah biasa buat maksiat itu nggak perlu lagi digoda setan. Memang udah seperti setan. Dan memang dia sudah selalu buat tradisi, kebiasaan buruk, jiwa yang buruk itu tidak perlu diganggu setan lagi, karena udah biasa. Kata setan ini dah memang dah sama dengan kita nih, tak usah diganggu lagi nih. Dah sama perbuatannya. Nah itu artinya tidak bermakna syaitan itu dibelenggu otomatis semuanya dibelenggu seperti itu. Tapi bisa jadi maksiat itu terjadi karena tradisi yang buruk. Ini penjelasannya. Yang paling bawah, kejahatan dan maksiat bisa timbul dari sebab lain. Misalnya jiwa yang jahat, tradisi yang buruk, dan yang lebih hebat lagi, dan oleh syaitan yang berbentuk manusia. Nah, karena kan syaitan itu terbagi dua, syayatinul jinni wal insi. Waktu Aisyah apa? Aisyah radhiyallahu anha waktu dia cemburu, kata Nabi, qad jaa syaitanuk, setanmu telah muncul wahai Aisyah. Kata Nabi gitu. Heran Aisyah, kok setanku gitu. Lalu ditanya oleh Aisyah, awali kulli insanin syaitan, apakah dalam diri manusia itu ada syaitan? Naam.
Naam, kata Nabi, setiap diri manusia itu ada syaitannya. Baru Aisyah tanya, awama aka syaitan? Apakah dalam dirimu ada syaitan? Kata Aisyah, kata Nabi, dalam diriku ada jin, tetapi dia sudah tunduk kepada aku. Nah, jadi orang buat maksiat itu setannya itu dia yang tunduk sama setan. Jadi sebetulnya dalam diri kita tuh ada namanya nafsun malakiyah, ada kecenderungan malaikat untuk buat baik, ada kecenderungan syaitaniyah. Nah, itu kalau menurut ulama-ulama yang mengkaji tazkiyatun nafs, dalam diri kita tuh selalu berperang malakiyah, syaitaniyah, kecenderungan malaikat, kecenderungan syaitan. Mana yang kuat mendominasi, itulah yang menang. Kalau kuat kecenderungan malakiyahnya, dia orangnya jadi baik. Tapi kalau kuat syaitaniyahnya, udahlah. Makanya dia bisa, kalau sudah mendominasi syaitannya, dia pun bisa menjadi syaitan. Syaitan dalam bentuk jenis manusia. Makanya ada dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Syaitan itu dari golongan jin ada, dari golongan manusia ada. Ayolah kita berbuka puasa. Oh enggak, saya lagi puasa. Tak apa-apa, kan tak ada, kita aja yang tahu. Enggak, saya lagi puasa. Tak apa-apalah, hari ini aja lah, katanya. Aku yang bayar. Kalau engkau yang bayar, ayolah, katanya kan. Kalau dia bayar tak mau. Ada sebagian orang, anak-anak muda boleh jadi kan, ketika diajak begitu dia bisa tergelincir. Itu siapa syaitan itu? Itu kawannya, itu setan. Dia goda kawannya untuk berbuka, ikut dia berbuka, tergelincir dia. Jadi bisa jadi syaitan itu tidak yang dimaksud itu dalam bentuk betul-betul jin, tapi bisa juga dari jenis yang berbentuk manusia. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini maksud dari mengapa maksiat tetap ada. Bukankah syaitan itu dibelenggu? Kan itu jadi pertanyaan, dan itu dijawab oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada hadis tentang betapa orang berpuasa itu dia punya apa namanya, kecenderungan untuk memperkuat imannya. Kalau diajak, kata Nabi, wa innimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang ingin mengajakmu berkelahi atau mencela atau memancing-mancing amarah, katakan kepadanya 2 kali, inni shaim, aku sedang puasa. Diajaknya juga lagi, inni shaim, aku sedang berpuasa. 3 kali diajak juga. Nah, itu dijawabnya agak dengan gigi rapat, inni shaim. Itu udah mulai marah dia itu kan. 4 kali, keluar lagi kalimat lisannya, saya ini puasa, kalau mau nanti habis buka ya, katanya. Artinya ditunggunya, ditahannya. Tapi tidak begitu maksudnya, karena orang berpuasa itu disuruh untuk menahan diri sampai nanti berbuka tetap juga menahan diri. Kalau udah terlatih 3 bulan, 1 bulan 30 hari dia menahan diri, diharapkan dia sudah terbiasa mengendalikan amarahnya. Itu makanya bulan Ramadan itu disebut bulan pelatihan. Ada surga namanya Ar-Rayyan, ini ada jihad fisabilillah. Dan awal kita berpuasa tanggal 29 Sya'ban, maka dilihatlah hilal. Melihat hilal itu udah masuk 1 Ramadan atau belum, itu waktunya di petang hari 29 Sya'ban itu. Karena bulan dalam Islam ini, dalam bulan Hijriah ini tanggalnya hanya antara 29 sampai 30. Tidak ada tanggal 28 dalam kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi ada enggak 28? Bulan Februari. Ada enggak tanggal 31? Tapi dalam kalender Hijriah 2 saja kemungkinannya, 29, 30.
Maka untuk memastikan satu Ramadannya, sejak kapan melihat hilalnya? Tanggal 29 Sya'ban. Dilihatlah petang tuh, ternyata tak ada. Berarti genapkanlah dia jadi 30. Wa in ghamma, kalau tertutup awan, fa akmilu 30, maka genapkan hari itu menjadi 30, maka esoknya baru berpuasa Ramadan. Tapi ini ada sudut pandang yang berbeda. Kapan disebut satu Ramadan? Kapan disebut hilal itu sudah ada? Apakah dia berada di atas 2 derajat atau 1,0 sekian-sekian itu sudah dianggap hilal? Disitulah sebabnya mengapa di negeri kita nih beberapa tahun sebelum ini ada ikhtilaf antara ormas yang satu dengan yang lain. Nah itu karena di atas 2 derajat atau di bawahnya sudah dianggap. Kata sebahagian, walaupun belum sampai 2 derajat, dia kan dah ada wujudul hilal. Hilalnya dah ada, berarti kita sudah puasa. Kata ulama mayoritas yang lain yang diprakarsai atau dibuatlah semacam ijma untuk ulama-ulama Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, ulama-ulama Asia Tenggara, dia baru ditetapkan satu Ramadan itu kalau hilal itu berada di atas 2 derajat. Nah, jadi memang ada ikhtilaf, ada hisab, ada ru'yat. Tapi kita tak usah berdebat dalam bab itu. Kita hormati orang-orang yang berilmu menetapkan awal Ramadan. Tapi belakangan ini udah sama nampaknya. Belakangan ini udah sama karena kebetulan memang udah di atas 2 derajat juga. Nah, jadi memang udah lewat kan. Nah, yang kalau sudah ditentukan besok Ramadan, maka malam itu kita sudah sholat tarawih. Dan kalau sudah sholat tarawih, dianjurkan kita berniat malam itu. Jangan sampai kita berniatnya setelah azan, maka puasa itu tidak lagi bernilai puasa. Maka apa kata Nabi, diriwayatkan dari Hafsah, man lam yajma'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat berpuasa Ramadan itu pastikan sebelum subuh. Maksudnya waktu batas akhirnya. Sudah bisa dari awal malam itu sampailah menjelang subuh, itu udah bisa. Itu waktu-waktu kita berniat. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat pagi-pagi itu masih bisa niat. Tapi kalau puasa wajib pastikan sebelum subuh. Di sebahagian tempat itu niatnya sebelum tarawih atau sesudah tarawih. Itu dibimbing oleh Bilalnya, rahimallahu liman nawalis shaum. Rahimallah, Allah merahmati, liman nawa, bagi siapa yang berniat, lis-shaum, untuk berpuasa. Habis itu nawaitu semua. Masing-masing baca niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan lillahi ta'ala. Banyak juga orang pas dia ajak berniat itu, rahimallahu liman nawa lis-shaum, tunduk ya. Kenapa? Nengok kawan tuh qomat kamit, ikut juga qomat kamit nih. Dia tak tahu itu tuh niat. Karena mungkin dibacanya surah Al-Fatihah kan. Rahimallahu liman nawa lis-shaum itu mengajak berniat. Nawaitu shauma ghadin. Dan berniat itu, apakah satu Ramadan itu satu niat? Sebulan penuh niatnya satu malam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi ini berpendapat boleh dan cukup berniat untuk satu bulan Ramadan di awal Ramadan selama tidak ada uzur yang memutuskannya. Apakah ada bisa kita menjamin kita tak ada uzur? Itu masalahnya. Sakit gimana? Musafir atau perempuan haid, itu uzur-uzur yang membatalkan puasa dan dia tidak bisa berpuasa.
Oke lah kalau dia musafir dia tetap bertahan bisa, tapi kalau dia memilih berbuka boleh. Nah, karena tidak bisa ditentukan ada uzur atau tidak, maka mazhab Syafi'i dalam hal ini paling hati-hati. Setiap satu hari satu nian. Karena kalau satu bulan dikhawatirkan nanti ada yang memutuskannya. Ulang lagi dia enggak, udah berlalu. Nah, oleh karena itu malam itu sebelum subuh pastikan sudah berniat. Mengapa ulama kita menganjurkannya itu setelah tarawih atau sebelum tarawih? Supaya kalau nanti terlambat bangun, tiba-tiba bangunnya setelah subuh, maksudnya pas orang azan, nggak bisa berniat lagi, maka malam itulah dipasangkan niat. Nah, itu namanya ijtihad para ulama untuk memudahkan orang beramal soleh. Kemudian sahurlah subuh itu atau menjelang subuh itu. Dulu turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas olehmu mana benang putih dan mana benang hitam. Saat turun ayat ini ada sahabat yang tekstual memahaminya. Ya Rasulullah, aku letakkan di bawah bantalku dua ikatan benang. Ada benang putih, ada benang hitam. Kata Nabi, bantalmu ini terlalu lebar. Bukan itu yang kumaksudkan, kata Nabi. Yang kumaksudkan, maksud ayat itu, kata Nabi, benang hitam itu malam, benang putih itu siang. Makan minumlah engkau sampai jelas benang putih, sampai waktu fajar siang. Jadi kalau udah fajar, dah masuk waktu subuh, cukuplah makannya, cukuplah sahurnya. Karena itu mulai engkau berpuasa. Dan makan dan minumlah lagi sampai jelas benang hitam. Mulai malam, awal malam itu tandanya terbenam matahari. Jadi kalau kita sahur lalu orang azan itu udah disuruh berhenti, tapi sebahagian ada juga orang belum selesai azannya katanya, lanjut aja lah terus katanya. Atau ada juga orang pakai belum hayya ala sholah lagi katanya. Dia kan hayya ala sholah itu yang menghentikan. Dari mana lah dapat fatwa tuh? Saya heran juga kan. Hayya ala sholah itu yang menghentikannya, karena udah masuk sholatnya itu hayya ala sholah. Nggak ada tuh ketentuan seperti itu. Lalu gimana? Sejak awal azan itu udah masuk itu waktu subuh, kecuali jamnya keliru, mati jam itu. Udah masuk waktu subuh, udah lewat nih setengah jam. Azan rupanya belum, jam itu mati. Nah itu mungkin masih bisa. Dia kalau sudah masuk waktu subuh, azan itu tanda sudah selesailah kita berbuka, bersahur. Tidak boleh lagi makan dan minum. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk imsak. Imsak artinya menahan itu. Cuma ada juga video yang viral belakangan ini. Imsak itu ya subuh itu gitu. Itu sebetulnya dudukkan itu masalah itu. Imsak dalam versi mazhab Syafi'i, kata imsak itu 50 ayat sebelum subuh. Ukuran baca ayat, ditanyalah oleh sahabat kepada Nabi, kepada Aisyah, ya Aisyah, kapan Nabi berhenti sahur? Kata Aisyah, ukuran 50 ayat dibaca seseorang, Nabi sudah berhenti sahur. Dulu kan nggak ada menit-menit. Nah ukuran 50 ayat itu kalau dibaca kira-kira berapa menit? Diperkirakan oleh ulama kita 10 menit. Maka 10 menit sebelum subuh sudah berhenti, dianjurkan karena Nabi berhenti lebih kurang seperti itu. Maka dibuatlah imsak. Cuma kalau ditinjau dari istilah imsak itu menahan, iya, imsak itu sejak subuh. Cuma kadang-kadang ada orang mempertentangkan yang sudah dibuat ini dengan ingin memunculkan teori baru gitu. Sebetulnya nggak usah lagi, jelaskan aja kedudukannya. Terus apa lagi yang mau kita kaji? Lihat pendapat Syekh bin Bas. Kita merujuk ini untuk perbandingan.
ketika sedang makan atau minum, seseorang mendengar azan, maka ia harus menghentikan makan dan minumnya kalau muazzinnya betul-betul azan tepat waktu. Apabila tidak yakin muazzin itu azan setelah terbit fajar, fajar yang kedua itu maksudnya fajar shading. Pas azan yang kedua, kan azan itu biasanya kalau di Mekah itu 2 kali. Azan pertama itu fajar kazim, azan keduanya fajar shading. Nah, azan yang kedua maksudnya masuk waktu subuh. Nah, kalau tidak yakin maka bisa selesaikan makan dan minumnya. Dan yang lebih utama itu menghentikan makan dan minumnya. Itu penjelasannya. Cuma kita masalahnya nih, kalau kita, dia kan istilahnya itu kan lampu kuning gitu. Kalau terdengar tuh peluit itu kan, peluit imsak itu masih boleh makan. Cuma lampu kuning, siap-siap sebentar lagi lampu merah. Biasanya orang masih santai-santai kan, masih ada 10 menit lagi, dinikmatinya terus. Pas suapan terakhir itu cabai rawit, azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana caranya mau minum orang dah azan? Ada apa, Pak? Pertanyaan? Ada juga pertanyaan. Ini kita jawab ya, atau kita selesaikan dulu ini? Ada beberapa lagi nih. Mempunyai 2 kesenangan, disunnahkan berdoa. Udahlah, langsung aja lah. Apakah memberi bukaan puasa kepada orang berpuasa harus dengan makanan? Bagaimana kalau kita memberikan uang? Man fattara shaiman kanat lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Apakah maksudnya ini harus makanan? Boleh tidak diuangkan? Sebagaimana bolehnya zakat fitrah yang aslinya itu makanan pokok dan bisa diuangkan, seperti itu pula lah memberi perbukaan puasa ini yang bisa diuangkan. Andai kita berpikir ini orang fakir umpamanya, orang fakir betul, dia susah hidupnya. Nah, datang orang bawakan makanan buka puasa. Rupanya tidak satu orang yang berpikir begitu. Datang lagi orang lain bawa juga buka puasa. Datang orang lain bertumpuk buka puasa. Datang orang yang bijak, kalau saya kasih juga lagi rantang nih katanya. Maksudnya rantang sama isi-isinya maksudnya. Kalau rantang ini tak dimakan nanti, ini mubazir. Bagus saya kasih uang. Yang penting niat kita yang penting. Ini untuk buka puasa ya. Mau dia gunakan untuk yang lain itu sudah hak dia karena kita dah berikan. Tapi niat kita untuk buka puasa dia, insya Allah dapat pahala puasa dia. Jangan gara-gara ini nanti tak jadi. Saya ragu saya mau ngasih uang ini Pak Ustaz, tak dapat pula pahala puasa itu nanti. Jadi gimana? Bapak kasih atau tidak? Karena ragu itulah tak jadi saya kasih. Uang tidak, buka puasa pun tidak. Karena sibuk meragukan mana uang atau buka puasanya makanan. Nah, jadi insya Allah itu bernilai sebagai kana lahu mithlu ajrihi, mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Bertambah lagi Pak? Hah? Bertambah nih, tadi saya sudah dipesankan tak usah ada tanya jawab. Ini terpaksa juga dijawab nih menjelang isyraq. Apakah kita kalah dalam berpuasa? Kalah. Sedangkan kita diperintahkan menahan hawa nafsu. Tapi saat berbuka semua makanan diborong dan mengakibatkan mubazir. Kalah tuh. Orang itu gambaran bahwa betapa
nafsu makan kita itu, maksudnya hawa nafsu kita saat berpuasa itu tinggi untuk makan minum. Semua kolak-kolak itu dibeli, kolak pisang, kolak ubi, cendol, pecal, semua. Pas nanti berbuka agak masuk 2-3 biji kurma, hilang lapar tadi itu, hilang nafsu makan semua tadi itu. Begitulah gambarannya. Jadi gimana? Beli tapi sedekahkan. Jangan sedekahkan tuh jam 10 malam. Orang dah selesai berbuka kan. Beli sedekahnya. Sebelum berbuka sedekah. Nah, jadi bisa jadi kita dianggap menunjukkan sikap kita yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu perlu juga jangan sampai mubazir. Nanti akhirnya terbuang-buang. Mubazir, innal mubazzirin kanu ikhwanash syayatin. Nah, jadi semuanya perlu diperhatikan dalam masalah memborong-borong makanan nih kan. Nah, tapi kalau memang ramai keluarganya beli banyak-banyak tidak apa-apa. Barokah, bisa dimati semua, dimakan semua. Apakah Nabi pernah puasa 24 jam dari sahur sampai ke sahur lagi baru buka puasa? Belum pernah jumpa hadisnya. Kalau ada nanti yang bertanya kasih tahu sama saya. Kalau ada, berarti belum terbaca saya. Biasanya yang nanya-nanya gini nguji atau apa ini? Ada pertanyaan tuh bentuknya nguji, Pak. Atau wawasan Ustaz ini sampai enggak ke situ? Kalau pertanyaan gini kan alhamdulillah kan tidak jelas orang yang nanya kan, tidak nampak, tidak apa-apa lah. Tapi ada yang nanya nguji itu depan-depan langsung, Ustaz, pertanyaan itu. Coba Ustaz jawab pertanyaan saya ini. Ini mau jawab, gaya nanyanya itu udah nguji-nguji. Sebetulnya kita sekarang ini berdiri di mana? Pertanyaannya udah agak unik gitu kan. Pernah tuh Pak di salah satu masjid. Coba pertanyaannya gimana Pak? Ya sih, karena pertanyaan itu agak-agak menjerumuskan itu kan. Ya kita ini berdiri di mana? Kalau yang fisiknya kan di atas lantai ini kan berdiri. Nah, belum sampai kaji Ustaz lagi. Itu payah kita menjawab itu kan. Nah, itu nguji-nguji yang tapi kalau ini insyaallah tidak nih. Ini karena tak tahu, habis itu ditanya pernah enggak sepengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya belum jumpa hadisnya. Kalau ada ya kita sebut adalah. Kalau memang ada hadisnya. Nah, jadi nanti tinggal diinfokan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai puasa sejak imsak atau azan subuh. Puasa itu dimulai sejak terbit fajar. Karena itu definisi tadi. Imsakun nafsi anil mahzurat min tulu'il fajri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Yang dimaksud fajar subuh. Jadi kalau setelah imsak tuh masih makan minum, setelah imsak yang tadi itu peluit tadi, nah itu masih bisa karena belum lagi dianggap memulai puasa. Karena mulai puasa itu sejak azan itu. Tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Apakah disuntik vaksin di bulan puasa? Ini agak ngeri-ngeri sedap jawabnya nih. Puasa kita batal atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Itu kata MUI itu tidak pula. Tapi sepengetahuan saya, karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita sejenis batal. Cuma karena kata MUI tidak, pilih aja lah. Pilih aja lah. Payah kita, jadi kan yang kita lawan MUI kan, Majelis Ulama Indonesia. Sementara Ustadz ini enggak ulama. Jadi pilihlah gimana bagusnya. Kalau ibu hamil atau menyusui atau nipas, puasanya diqadha atau bayar fidyah? Saya jawab lewat mazhab mana nih? Kalau mazhab Maliki qadha saja.
Kalau mazhab Hanafi fidyah saja. Kalau mazhab Syafi'i qadha sama fidyah. Kayaknya cari yang ringan-ringan aja lah Pak Ustaz. Ya, kalau mazhab itu, kalau memang kita tak punya kemampuan memfidyahnya, qadha aja. Itulah ada gunanya mazhab itu. Di saat kita tak punya kemampuan, kita bisa mengambil yang mudah. Karena agama itu tidak menyulit-nyulitkan. Tapi kalau punya ada rezeki kemudian kita mengqadha juga, memfidyah juga, selamat dari pertanyaan di akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat, kenapa tak diqadha? Saya cukup fidyah saja. Kenapa tak difidyah? Saya cukup qadha saja. Ayo salah. Tapi kalau dia mazhab Syafi'i, saya sudah qadha, saya sudah fidyah. Tidak ada lagi pertanyaan itu nanti. Jadi mazhab Syafi'i ini termasuk hati-hati, ihtiyatnya tinggi untuk masalah yang diqadha atau bayar fidyah. Cuma kalau ada nanti ustaz yang menyarankan ibu diqadha saja katanya, ya kita tidak salahkan, karena itu mengikuti salah satu dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Atau fidyah saja enggak apa-apa. Dia mengapa Maliki sama Hanafi ini beda? Satu kiasnya kepada sakit, karena orang yang melahirkan itu sakit, maka katanya qadha saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak sanggup atau yang sakit, wa man kana maridan, siapa yang sakit, aw 'ala safarin, atau dia musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Nah, orang melahirkan ini sakit atau tidak sakit, kalau begitu dia ganti saja. Itu yang berpendapat qadha saja. Adapun orang yang ada ulama yang berpendapat fidyah saja, karena orang yang melahirkan nifas ini tentu itu masa-masa dia akan membahayakan dirinya kalau berpuasa, anaknya menyusui segala macamnya. Nah, itu juga dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Maka dipakainya ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tak sanggup berpuasa hendaklah dia membayar fidyah. Tapi mazhab Syafi'i dikiaskannya kedua-duanya. Orang yang nifas ini sakit juga, atau bisa juga karena dia tak mampu, karena dia khawatir dirinya, khawatir anaknya, maka kedua-duanya masuk ke dalam, maka sekaliguslah qadha plus fidyah. Jangankan sekedar orang nifas, sedangkan orang yang lupa membayar hutang puasanya tahun lalu, ini dah akhir Sya'ban, hari ini dia baru ingat ada 10 hari tahun kemarin belum membayar hutang puasa. Gimana caranya lagi? Ini tak sampai 10 hari, tinggal 2 hari. Gimana tuh 10 hari yang dia tinggalkan kemarin yang belum diganti? Dia tetap wajib mengganti setelah Ramadan yang kedua, dengan catatan dia juga membayar fidyah. Itu orang yang punya kemampuan itu, apalagi tadi yang tidak memiliki kemampuan. Jadi ini ada aturan-aturannya. Yang pasti kalau bapak ibu bertanya sama saya, mana yang cenderung, saya lebih pilih mazhab Syafi'i, karena insya Allah tidak dipersoalkan lagi di akhirat nanti. Andaikan itu jadi masalah, mengapa qadha saja kok enggak fidyah? Mungkin kita masih susah menjawab itu, masih ada prosesnya lah gitu. Tapi kita tetap menghormati ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki dan lain-lain itu. Udah selesailah pertanyaan di kertas ini. Saya kira udah cukup lah kajian kita ini. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, berdoa menjelang buka puasa. Dan doa itu apa saja doa yang baik-baik. Dan di antara doa buka itu, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan yang satu lagi, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan hadis ini dipersoalkan oleh sebahagian ulama. Sebahagian menilai hadis itu dhaif, sebahagian menilai hasan, tetapi dia bisa diamalkan. Karena doa itu pada prinsipnya ya memohon kepada Allah yang baik-baik. Cuma ada orang-orang yang hatinya ada kedengkian, disalah-salahkannya orang baca Allahumma laka sumtu,
gara-gara dhaif. Nah, itu perlu diterapi sedikit itu. Karena saya berpengalaman ngisi kajian beberapa tahun yang lalu di rumah itu, keluarganya semua diundang, disuruh saya diminta untuk tausiah tarhib Ramadan. Saya sampaikanlah baca doa ini. Ada satu yang bertanya, "Ustaz, jangan lagi disampaikan hadis-hadis dhaif itu. Allahumma la kusumtu dhaif. Kita sudah mulai mengajak masyarakat meninggalkan hadis-hadis dhaif ini. Jadi kita pakai aja yang sahih, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah." Itu kata dia kan. Saya sampaikan, Allahumma la kusumtu itu dhaif. Zahabaz zama'u itu dhaif juga. Antum bilang sahih, tahu dari mana? Nah, katanya itu kan. Ini sama-sama dhaif hadis ini. Cuma kan ada ulama yang menghasankan, dan bahkan yang menariknya, siapa yang dinukilkannya mengatakan bahwa hadisnya dhaif? Syekh Albani. Padahal Syekh Albani itu di dalam kitabnya yang lain, Allahumma lakal sumtu ini hasan, tapi juga dhaif juga. Itu enggak konsisten. Di kitab mana? Ini saya inventaris. Dinyatakan oleh Al-Albani sebagai hadis hasan dalam kitabnya Mishkat Al-Masabih jilid 1 halaman 450. Nah, itu hasan katanya. Allahumma lakal sumtu itu hasan. Tapi di kitabnya yang lain, dia kan memang banyak menulis kitab. Di Al-Kalimut Thayyib dhaif, di Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud dhaif, Sahih wa Dhaif Jami' As-Shaghir dhaif, Irwaul Ghalil dhaif. Tapi di Mishkat Masabih hasan. Makanya orang bingung juga kepada Syekh Albani. Sebetulnya dhaif atau hasan ini? Karena dia bisa menyimpulkan berbeda-beda. Makanya ulama-ulama kita itu menolak ijtihad Syekh Albani itu karena dia tidak konsisten. Biasanya ulama hadis kalau sudah dhaif ya udah dhaif. Kalau dia sahih itu hasil penelitian. Berarti ini proses, baru sedang berproses hasan umpamanya atau dhaif. Terus dia ada waktu lagi nulis buku, baca lagi, hasan ternyata. Cuma enggak diambil lagi, ditarik lagi nih pendapatnya. Kayak Imam Syafi'i kan ditariknya lagi. Ada qaulul qadim, qaulul jadid. Meskinya klarifikasi, mohon maaf dulu saya pernah menganggap hadis ini dhaif. Ternyata setelah saya teliti lagi hasan. Ini enggak. Sekarang orang-orang yang mendhaifkan Allahumma lakal sumtu tuh, dia baca buku-buku yang ini, yang Mishkat Masabih, yang enggak dibacanya. Padahal kalau kita antum bilang ini dhaif dari mana? Kata Syekh Albani. Coba tunjukkan Mishkat Masabih. Ini kitab siapa nih? Mishkat Masabih Albani. Hasan. Ini belum saya baca lagi. Mungkin dia akan begitu. Jadi perlu bacaan tuh banyak untuk menentukan hukum itu. Tapi ala kulli hal, para ulama kita meskipun dhaif, kalau untuk fadilah amal doa, maka dia tak jadi masalah. Bahkan gara-gara ini juga Allahumma lakal sumtu disebut dhaif ini, sampai-sampai masuk ke Upin dan Ipin pun tak mau Allahumma lakal sumtu lagi. Kita lihat Upin Ipin tuh, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu. Tak baca Allahumma lakal sumtu. Dari dulu kita, nenek moyang kita, orang tua-tua kita Allahumma lakal sumtu. Sekarang orang takut membaca Allahumma lakal sumtu gara-gara dhaif. Padahal sama-sama dhaif. Kata siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Ini ulama Saudi nih yang diikut oleh orang yang mengatakan tak boleh itu. Apa kata dia? Waktu berbuka, waktu terkabul doa. Karena waktu berbuka itu waktu akhir ibadah. Biasanya manusia dalam sangat lemah, keadaan lemah itu ketika akan berbuka, setiap kali manusia dalam keadaan jiwa lemah, hatinya lembut dan lebih dekat kepada penyerahan diri kepada Allah. Doa yang maksur terdapat dalam hadis, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Juga dalam hadis lain, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Kedua hadis ini meskipun dhaif, berarti kedua-duanya dhaif. Jadi kalau orang mempersoalkan tuh dipoto aja ini nanti share supaya tidak bertambah besar kebencian. Ini kan untuk menghilangkan kebencian-kebencian. Mohon maafnya orang-orang yang sudah memahami kalau ini hadis dhaif, dia terlalu merendahkan orang yang baca Allahumma lakal sumtu. Maka kita kasih share ini, biar dia tidak rendahkan lagi. Syekh Utsaimin ini siapa? Yang kalian ikut? Iya katanya.
Kata dia sama-sama dhaif. Nah, jadi gitu caranya. Nah, itulah penjelasan kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa jangan sampai ucapan kita selama Ramadan, perbuatan kita itu menyebabkan tidak bernilai ibadah puasa kita. Nah, itulah yang paling penting itu dijaga. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perkataan sia-sia atau perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak memberikan balasan kepadanya meskipun dia menahan makan dan minumnya. Udah kita tahan makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi di dalam itu kita masih ngomong yang tak bermanfaat. Masih melakukan hal-hal yang tidak bernilai, bermanfaat, sia-sia. Habis waktu main game. Itu habislah itu sudah puasanya. Tak dapat balasan. Maka usahakan nanti Ramadan itu banyak berinteraksi dengan Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, khatam Quran, insyaallah. Itulah yang dapat kita kaji pada subuh kali ini. Mohon maaf saya atas segala salah dan silap. Sudah berapa tahun saya ngasih kajian di sini. Saya dah selalu juga kasih isyarat-isyarat. Kalau mau ganti ustaz tak apa-apa, tapi jamaah tetap juga lanjut lagi gitu. Karena kan kalau kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sudah berapa tahun engkau belajar kepadaku? Cari guru lain. Saya tak sanggup juga membilang seperti itu. Maksudnya mungkin ada sebagian jemaah itu aja yang Ustaz sampaikan. Dari dulu itu juga yang sampaikan. Mungkin ada yang berpikir begitu, sehingga terkesan membosankan. Nah, kalau mau pencerahan kan ustaz-ustaz yang masuk semua, jadi banyak wawasan kita. Kalau memang sudah sering itu saya sampaikan, kan bisa jadi bosan juga. Nah, jadi itu kebijakan pengurus lah, bagaimananya. Yang pasti yang sudah kita lakukan ini ya menambah wawasan kita insyaallah, dan tetap semangat. Pesannya tetap belajar, ngaji insyaallah. Tadi ada kalimat bagus tadi. Apa katanya? Apa tadi itu yang ada bagus itu kan. Semakin mengaji semakin kuat Islam itu kan. Itu tuh mantap itu. Nanti mau dipoto nampaknya. Nah, jadi itulah yang dapat kita kaji ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya al-fakir yang dhaif, kalau ada salah dan silap mohon maaf. Mudah-mudahan masuk Ramadan hati suci, masuk jumpa di bulan yang suci insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.